Alvaro Morata yang semakin lengkap bersama Juventus sebagai penyerang. Alvaro Morata tidak hanya bertugas sebagai pencetak gol di Juventus. Peran berbeda dari saat berseragam Atletico Madrid. Ini kian menjadikannya penyerang yang lebih lengkap di atas lapangan. Kembalinya Morata pun atas permintaan Andrea Pirlo, yang merasa Juve membutuhkan penyerang anyar setelah Mario Mandzukic hengkang. Permainannya yang lebih kolektif sebagai penyerang pun membuat Real Madrid memulangkannya sebelum kembali dilepas pada 2018 ke Chelsea, yang kemudian pada tahun 2019 hengkang ke Atletico Madrid. Di tiga tim itu Morata lebih difungsikan sebagai juru gedor. Kini setelah kembali ke Turin, Morata bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya kembali sebagai penyerang komplit yang tidak hanya bertugas mencetak gol, melainkan juga bermain kolektif dengan membantu tim. Sehingga ada alasan mengapa Alvaro Morata menemukan tempat nyaman bagi dirinya dan karirnya di Juventus, sehingga menjadi pemain yang lebih lengkap ketimbang di tiga tim lainnya yang pernah ia bela. Morata bukanlah penyerang bertipe fox in the box seperti Lukaku. Ia lebih nyaman berpartisipasi dalam build-up serangan ketimbang hanya menunggu di kotak lawan. Baik Real Madrid, Chelsea, dan Atletico Madrid mengharapkan penyerang bertipe Lukaku. Namun malah Morata yang datang. Alhasil performanya terbilang jeblok di tiga klub ini. Hal ini berbeda bila melihat apa yang diminta oleh Juventus kepada Morata, baik di zaman Allegri hingga Andrea Pirlo. Pemain berkebangsaan Spanyol ini diberi kebebasan untuk turut membantu serangan. Maka jangan heran jika Morata mencetak banyak assist ketimbang gol di musim 2020-2021 bersama Juventus. Karena perannya bersama si Nyonya Tua lebih kompleks daripada hanya menjadi sekedar penyerang di lini depan. Pirlo samai Allegri. Juventus sukses lolos ke final Coppa Italia usai kalahkan Inter Milan. Sempat jadi musuh dalam selimut Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo justru sesumbar menyamai mantan pelatih Massimiliano Allegri. Hanya tinggal selangkah lagi raih trofi kedua pasca menang Supercoppa Italiana. Bikin Pirlo yakin menyamai Allegri dalam segala aspek. Meskipun dirinya tidak menampik sempat terjadi masalah kurang akrab dengan Ronaldo. Saya suka perbandingan dengan Allegri. Dan jika kami sukses menangani gelar ini atau Coppa Italia, maka tidak akan jadi masalah. Kami harap berhasil di final. Selain itu, melakoni 16 besar Liga Champions juga tidak kalah penting, katanya dilansir dari Gianluca Di Marzio. Sebagai pemain segalanya tergolong mudah. Fokus saja lakukan hal terbaik hingga pertandingan usai. Sementara sebagai pelatih, wajib mengkoordinir 30 orang. Kami puas atas pencapaian ini dan akan terus fokus ke depannya, tutup mantan playmaker itu. Jika dulu Allegri percaya diri terhadap kekuatan Ronaldo, Pirlo justru lakukan hal sebaliknya, walau sang bomber masih tunjukkan taji tajam untuk Juventus. Lupakan trio BBC, waktunya berbicara soal duel milik Juventus. Kutipan menyerang adalah pertahanan terbaik. Mungkin sudah cukup familiar di telinga banyak orang. Namun tetap saja lini pertahanan yang keropos bisa menghasilkan hasil buruk untuk sebuah tim di dunia sepak bola. Jika bicara soal pertahanan, Italia jelas paling paham. Jika tidak mungkin istilah catenaccio bisa jadi setenar sekarang. Buat yang belum tahu, catenaccio dalam bahasa Indonesia merupakan sistem taktik dalam permainan yang menitik beratkan pada lini pertahanan. Pola catenaccio sudah cukup erat dengan salah satu klub raksasa Italia, Inter Milan di era 60-an silam. Sekarang istilah catenaccio mulai jarang terdengar. Tidak heran karena skema taktik ini tidak menyajikan hiburan buat para penggemar sepak bola, yang lebih menyukai permainan menyerang dan atraktif sejak memasuki era tiki-taka. Pada tahun 2011 silam, Juventus mengangkat Antonio Conte yang mendapatkan tugas membenahi prestasi klub. Ia mengubah taktik permainan Juve dari 4-2-4 menjadi 3-5-2.
Skema ini memungkinkan dirinya memainkan Leonardo Bonucci, Andrea Barzagli, dan Giorgio Chiellini atau disebut dengan BBC. Tidak disangka inilah yang menjadi awal mula dominasi Bianconeri di pentas domestik. Namun sayangnya tidak ada yang abadi di dunia sepak bola. Usia membuat Andrea Barzagli harus gantung sepatu. Sementara dengan Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini sedang menantikan masa-masa pensiunnya. Juventus tahu kalau era trio BBC sebagaimana yang disebut orang-orang akan segera berakhir. Mereka pun mulai membidik serta membidik pemain bertahan muda potensial dan siap menggelontorkan uang berjumlah besar untuk itu. Pada Rabu 10 Februari 2021 waktu Indonesia Barat, Juventus kembali bertemu dengan Inter Milan di laga leg kedua semifinal Coppa Italia. Sayangnya Romelu Lukaku dan kawan-kawan tidak berdaya, meruntuhkan duet Matthijs de Ligt dan Mirih Demiral. Keduanya sama-sama tampil gemilang. Demiral bahkan dinobatkan sebagai man of the match dengan catatan yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, kemampuan de Ligt dan Demiral terus terasa. Melihat performa mereka di laga kontra Inter Milan dini hari, nampaknya lini pertahanan Juve akan aman dalam beberapa tahun ke depan. Perseteruan Antonio Conte versus Andrea Agnelli dan hukuman berat yang menanti. Pelatih Inter Milan Antonio Conte terlibat pertengkaran dengan Andrea Agnelli selaku presiden Juventus. Permasalahan dimulai ketika Conte beserta para pemain Inter Milan yang lain melakukan protes keras kepada wasit di menit ke-10. Mereka meyakini kalau Lautaro Martinez telah dilanggar di kotak penalti Juventus. Kendati demikian, sang wasit dengan bantuan VAR yakin kalau itu bukanlah sebuah pelanggaran. Setelahnya, Conte kerap terlihat melakukan keras terhadap keputusan wasit yang tidak menguntungkan timnya. Selepas pertandingan berakhir, Agnelli yang terlihat di bangku penonton meneriakkan kalimat kasar untuk Conte. Merasa diperlakukan tidak adil, Conte pun menuntut Juventus untuk bersikap sopan saat berbincang dengan awak media. Video yang memperlihatkan Agnelli berkata kasar kepada Conte tersebar pasca pertandingan. Namun temuan terbaru menunjukkan kalau Conte sudah melakukan tindakan tidak terpuji kepada presiden Juventus di jeda babak pertama. Sekarang Komisi Disiplin sedang menunggu laporan dari Maurizio Mariani yang bertugas sebagai wasit di laga itu. Jika memang terbukti bersalah, maka semua yang terlibat pada momen itu bisa mendapatkan hukuman. Kalahkan Napoli, Atalanta tantang Juventus di final Coppa Italia. Atalanta berhasil menaklukkan Napoli, sang juara bertahan pada duel leg kedua semifinal Coppa Italia 2020-2021. Atalanta menang dengan skor 3-1 lewat sepasang gol Matteo Pessina dan 1 gol Duván Zapata. Hasil ini sudah cukup memastikan langkah Atalanta ke final. Sebelumnya, duel leg pertama di kandang Napoli berakhir imbang 0-0. Jadi Atalanta pun lolos dengan agregat 3-1. Atalanta sudah ditunggu oleh Juventus yang sehari sebelumnya sudah terlebih dahulu lolos. Duel dua tim tangguh ini diyakini bakal sangat seru. Atalanta merupakan salah satu tim Italia dengan gaya bermain yang terbaik. Sedangkan Juve memiliki kompetisi pemain yang luar biasa. Final Coppa Italia bakal dimainkan pada 19 Mei 2021 mendatang. Juve lebih percaya diri karena Atalanta pada musim ini tidak sebaik musim-musim sebelumnya. Kini mereka tertahan di peringkat ke-7 klasemen sementara Serie A. Beberapa kali kalah dan sering ditahan imbang karena performa yang tidak konsisten.